Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Roy Raffles Maturang Pasaribu dengan NPM 21170511058 dari kelas A Ilmu Komputer Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah POK yang diberikan oleh Bapak Febi selaku dosen POK, yaitu K2 menjelaskan perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer dan konsep storage program, ditambah penjelasan bagaimana komputer menampilkan suatu huruf atau karakter dari keyboard di layar monitor. Sini materi pembahasan yang pertama yaitu study case, yaitu penjelasan bagaimana komputer menampilkan huruf atau suatu karakter dari keyboard dan ditampilkan ke layar komputer. Yang kedua itu perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Yang ketiga yaitu struktur dasar dan fungsi komputer. Dan yang keempat, storage program konsep. Study case yang pertama, di bagaimana sih komputer ini menampilkan huruf atau suatu karakter dari keyboard dan ditampilkan ke layar komputer. Jadi begini penjelasannya. Misalnya di sini saya mengklik huruf R, maka dia akan mengirimkan sinyal kepada keyboard processor. Keyboard processor ini berfungsi untuk mencocokkan inputan dengan kode binernya. Di sini saya juga menyajikan tabel ASCII, jadi bisa dilihat R besar itu binernya apa. Setelah itu dari sini, dari keyboard processor akan mengirimkan sinyal ke RAM melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Sementara itu, keyboard processor ini juga mengirimkan sinyal ke keyboard controller. Jadi keyboard controller ini digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer, yang mana fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepas. Setelah dari keyboard controller, sinyal akan masuk ke dalam interrupt controller. Interrupt controller ini memfokuskan perintah, sehingga menghentikan kerja komputer yang lain dan memfokuskan perintah tersebut. Setelah dari interrupt controller, sinyal akan masuk ke dalam CPU atau prosesor. Di dalam CPU atau prosesor ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu ada CU atau control unit, yang mana CU ini adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun pada prosesor. Bagian yang kedua itu ada ALU. ALU bertugas sebagai membentuk fungsi-fungsi pengolahan data pada komputer. ALU ini terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugasnya sendiri-sendiri. Di sini karena kita menginputkan berupa huruf, sehingga dia akan masuk ke unit logika boolean. Setelah dari unit logika boolean, proses dilanjutkan ke register. Register adalah tempat penyimpanan pada prosesor. Setelah dari prosesor, proses dilanjutkan ke cache, kemudian diteruskan ke chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS ini berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi secara langsung dan secara cepat. Pada bagian ini, bahasa biner yang kita inputkan tadi sudah berubah menjadi huruf R atau output yang diinginkan. Selanjutnya, sinyal akan kembali lagi ke keyboard controller dan kembali lagi ke chip ROM BIOS. Setelah itu, masuk ke dalam RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara. Setelah itu, sinyal-sinyal bersama-sama akan diteruskan ke VGA card dan ditampilkan ke monitor atau layar komputer. Jadi ini adalah proses penjelasan mengenai bagaimana komputer menampilkan huruf atau karakter dari keyboard dan ditampilkan ke layar monitor komputer. Selanjutnya yang kedua itu di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Apa sih itu arsitektur komputer dan apa itu organisasi komputer?
Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer itu bagian dari komputer yang memiliki hubungan sangat dekat dengan unit operasional dan interkoneksi antara komponen sistem komputer dalam mewujudkan aspek arsitekturnya. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Dari segi definisi sudah berbeda. Kalau arsitektur itu lebih menekankan segi perencanaan yang berwujud rencana cetak biru yang terkandung di deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Sedangkan pada organisasi komputer ini lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah terinterkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Jadi, arsitektur ini lebih ke bagian pengkajian atribut sistem komputer, sedangkan organisasi komputer ini menekankan pada bagian yang berhubung dengan komponen-komponen operasional. Selanjutnya, arsitektur itu bisa sama, tetapi organisasi komputer itu akan berubah. Sebuah arsitektur komputer itu merupakan konsep perencanaan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan organisasi komputer itu perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga organisasi komputer itu dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sebagai contoh, seluruh Intel Family x86, Family IBM System 370 menggunakan konsep arsitektur yang sama tetapi organisasi komputer terdapat perbedaan versi di organisasi komputernya. Selanjutnya, komponen antara arsitektur komputer dan organisasi itu berbeda. Kalau di arsitektur komputer itu ada set instruksi, unit aritmatika dan logika, teknik pengalamatan, dan mekanisme input atau output. Sedangkan di organisasi komputer itu terdapat teknologi hardware, perangkat lunak, CPU, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Berikut adalah penjelasannya. Set instruksi itu disebut juga bahasa mesin, karena terdapat data instruksi yang lengkap dan hanya dipahami oleh CPU. Set instruksi ini juga disebut bahasa mesin atau yang lebih kita kenal itu assembly, yang dikenal oleh sebagai programmer ya. Pada set instruksi ini terdapat dua bagian utama, yaitu ISA atau Introduction Set Architecture dan HSA yaitu Hardware System Architecture. Selanjutnya itu ada unit aritmatika dan logika di arsitektur komputer ya, di komponennya. Arithmetica and Logic Unit adalah aspek dalam arsitektur komputer yang memiliki peranan dalam melaksanakan fungsi perhitungan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian yang dilakukan. Lalu selanjutnya di komponen arsitektur juga ada teknik pengalamatan. Ada 7 teknik pengalamatan, yaitu immediate addressing, direct addressing, indirect addressing, register addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan stack addressing. Selanjutnya, yang terakhir itu komponen arsitektur itu ada mekanisme I/O. Adalah aspek dalam perencanaan sistem operasi yang memiliki cakupan luas. I/O itu memiliki beragam aplikasi. Fungsi dari manajemen I/O ini sebagai pengiriman perintah ke perangkat I/O untuk menyediakan layanan, menangani kesalahan perangkat I/O, dan penanganan terhadap interupsi peralatan I/O. Selanjutnya, komponen di organisasi komputer. Yang pertama itu ada teknologi hardware atau perangkat keras yang kita kenal ya. Itu merupakan bagian fisik dari komputer. Ada beberapa unit dari perangkat keras itu. Ada unit masukan atau input device, unit pemrosesan, unit keluaran, unit tambahan, dan unit penyimpanan. Contoh perangkat keras itu ya keyboard, mouse, atau joystick. Selanjutnya, di komponen organisasi komputer ada perangkat lunak atau software ya yang kita kenal. Itu adalah data-data tertentu yang disimpan dalam komputer dan memiliki jenis yang bermacam-macam. Fungsi utama dari software ini ya menjalankan tugas yang lebih spesifik sesuai dengan perintah. Misalnya editing, desain, game, dan sebagainya. Selanjutnya di komponen organisasi komputer itu ada CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit.
merupakan bagian salah satu dari perangkat keras yang berperan dalam pelaksanaan perintah dan pengolahan data yang berasal dari perangkat lunak. Ini saya sajikan struktur CPU. Di CPU itu ada register, arithmetic, dan logic unit, internal CPU interruption, dan control unit. Kemudian ada sistem memori di organisasi komputer. Memori adalah komponen yang berperan dalam penyimpanan data dan informasi dalam komputer. Memori terletak di dalam CPU dan terdiri dari 3 level. Physical register di CPU, primary memory, dan secondary memory. Keberadaan memori sangat penting, karena kalau nggak ada memori ini, komputer ini hanya memiliki fungsi sebagai digital signal processing device. Lalu, terakhir itu di organisasi komputer, komponennya ada sinyal-sinyal kontrol. Sinyal kontrol sebagai komponen pengatur yang berfungsi untuk mengolah sinyal umpan baik dan sinyal masukan acuan. 3 yaitu penjelasan mengenai struktur dasar dan fungsi komputer. Struktur dasar komputer itu ada 4, yaitu CPU atau Central Processing Unit, merupakan pengontrolan operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan datanya. CPU secara sederhana disebut sebagai prosesor. Yang kedua, itu ada main memory, yang mana berfungsi untuk menyimpan data. Yang ketiga ada I/O atau input atau output, yaitu piranti yang berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, itu ada sistem interconnection, yaitu beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, main memory, dan I/O. Fungsi komputer itu ada 4, yaitu yang pertama pengolahan data atau data processing to storage yang diilustrasikan sebagai berikut. Yang kedua itu ada pengolahan data atau data processing to I/O yang diilustrasikan sebagai berikut ini. Dan yang ketiga ada penyimpanan data atau data storage yang diilustrasikan sebagai berikut. Dan yang keempat ada pergerakan data atau data movement yang diilustrasikan sebagai berikut ini. Yang keempat yaitu storage program concept. Konsep ini dikeluarkan oleh von Neumann. Storage program yaitu program atau kumpulan instruksi yang disimpan di suatu tempat atau memori, kemudian instruksi-instruksi tersebut dieksekusi. Sasarannya akan dicapai komputer sesuai atau bergantung pada program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Storage program tidak perlu merubah isi komponen dalam komputer untuk masing-masing aplikasi yang berbeda. Contohnya, seperti aplikasi penghitungan pertambahan yang sudah ada diinstal di komputer, dan jika ingin ditambah perhitungan pengurangan tidak perlu menghapus aplikasi pertambahan. Karena di komputer generasi pertama yang sudah terdapat storage program, jadi tinggal menambah aplikasinya saja. Cukup sekian presentasi yang saya sajikan mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Saya Roy Raffles Matorang Pasaribu dengan NPM 21170511058 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 2021 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kiranya video ini dapat menyelesaikan tugas POK yang diberikan oleh Bapak Febi selaku dosen POK. Saya Roy Raffles pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.